Reportase Sonora dalam sepekan. Reportase Sonora dalam sepekan. Sahabat Sonora, rencana pemerintah untuk menggalakkan penggunaan gas bumi di masyarakat khususnya pada sektor transportasi dilakukan melalui kegiatan sosialisasi kepada calon penerima konverter agar memahami mengenai manfaat, keamanan, dan efisiensi dari penggunaan konverter kit bagi kendaraan. Kementerian ESDM dan PT Perusahaan Gas Negara bersama pemerintah Kota Surabaya melaksanakan sosialisasi pembagian dan pemasangan konverter kit untuk kendaraan dinas dan angkutan umum di wilayah Surabaya Senin lalu. Sebanyak 2.000 unit konverter dibagikan untuk tahun anggaran 2017. Untuk Jawa Timur, ESDM memberikan alokasi sebanyak 341 unit yang akan dibagi untuk wilayah Surabaya dan Gresik. Konverter kit yang dibagikan mempunyai sistem B-Fuel sehingga calon penerima tidak perlu mengkhawatirkan kehabisan gas di tengah jalan karena dapat di-switch ke BBM. Penerima bantuan juga dapat menghemat pengeluaran biaya energi kendaraannya karena setara per liter harga gas untuk kendaraan di SPBG PGN seharga 4.500 per ISP. Sekaligus manfaat efisiensi penghematan per tahun mencapai 1,5 juta rupiah atau mencapai 20 hingga 40% dibanding BBM non-subsidi. Selain di Jawa Timur, Kementerian ESDM juga menugas pembagian konverter kit di wilayah Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Lampung. Sementara itu, menurut Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset Kota Surabaya, Nur Umariyati, Pemkot Surabaya akan menindaklanjuti dengan pemasangan konverter kit pada mobil dinas Pemkot secara bertahap. Tercatat 100 unit mobil dinas akan dipasangi alat tersebut, yang mayoritas adalah kendaraan keluaran di atas tahun 2010, termasuk mobil dinas hasil pengembalian dari DPRD Surabaya. Saat ini, Pemkot Surabaya telah memiliki 25 unit mobil dinas berbahan bakar bensin yang sudah dilengkapi dengan konverter, dan selanjutnya akan ada 125 mobil dinas Pemkot Surabaya dengan alat konverter. Reportase Sonora dalam sepekan. Sahabat Sonora, Duta Besar Thailand untuk Indonesia, Pichaya Pancharn Bumibol pada 29 Agustus kemarin melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur. Beliau diterima oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf di ruang kerja kantor Gubernur Jawa Timur Surabaya. Melalui kunjungan kerja tersebut, perdagangan Jawa Timur dengan Thailand diharapkan semakin meningkat sejalan dengan hubungan Jatim Thailand yang mengalami peningkatan di berbagai bidang khususnya perdagangan. Menurut Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, salah satu komoditas perdagangan yang potensial untuk diekspor ke Thailand adalah buah-buahan. Berdasarkan data Pusdatin Kementerian Perdagangan hingga Juni 2017, komoditas buah-buahan Jawa Timur yang diekspor ke Thailand mencapai 8,1 juta dolar Amerika lebih. Jawa Timur mempunyai buah yang potensial sesuai dengan standar Thailand. Kondisi neraca perdagangan Jawa Timur Thailand selama kurun waktu 2013-2017 masih berdampak defisit bagi Jawa Timur. Tahun 2016, Jatim masih mengalami defisit perdagangan dengan Thailand hingga mencapai 461,50 juta dolar Amerika. Melalui pertemuan tersebut, Gus Ipul menyampaikan bahwa potensi ekspor Jawa Timur mencapai 244 juta dolar Amerika lebih. Untuk menarik investasi Thailand, Pemprov Jatim memberikan garansi 4 hal, yaitu perizinan yang sangat transparan, persiapan tanah industrial estate seluas 27.000 hektar di Jawa Timur, dan power plant energi. Pemprov Jatim juga menawarkan kepada para investor Thailand untuk membangun pabrik kelapa di Jawa Timur. Dari data yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, kelapa menjadi salah satu komoditas yang cukup banyak diekspor ke Thailand. Kunjungan kerja juga membahas berbagai peluang kerjasama melalui sister province dengan salah satu provinsi yang dimiliki Thailand dengan karakter yang sama, berbasis industri, perdagangan, dan pertanian. Sementara itu, menurut Duta Besar Thailand untuk Indonesia, Pichaya Pancharn Bumibol, pihaknya menerima kerjasama tersebut dan bisa dilakukan pada bidang perdagangan, investasi, agrikultur, pariwisata, dan pendidikan, termasuk sister province dengan salah satu provinsi di Thailand. Reportase Sonora dalam sepekan. Reportase Sonora dalam sepekan. Sahabat Sonora, Selasa kemarin, Gubernur Jawa Timur Soekarwo meresmikan pembukaan Pusat Informasi Go Public di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jalan Taman Ade Irma Suryani Nasution, Surabaya. Gubernur Jatim optimis pembukaan Pusat Informasi Go Public Bursa Efek Indonesia akan mampu memperluas potensi ekonomi Jawa Timur karena keberadaan pusat informasi sekaligus konsultasi bisa memberi solusi bagi perusahaan yang ingin menambah modal untuk pengembangan usaha sekaligus membuat peluang kapitasi Jawa Timur menjadi lebih efisien karena selain mendapatkan fresh money dari pasar modal, pengelolaan perusahaan juga akan semakin profesional.
Gubernur Jawa Timur menambahkan bahwa layanan informasi tidak hanya diperuntukkan bagi perusahaan yang sudah ikut inisial public offering atau IPO, tapi juga bagi perusahaan baru yang ingin menjadi perusahaan publik karena posisi Jawa Timur sebagai hub Indonesia Timur memang membutuhkan pembiayaan besar, juga merupakan peluang jika bisa dimaksimalkan terlebih dengan pangsa pasar yang mencapai hampir 120 juta orang. Prioritas pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada kalangan dunia usaha, termasuk memperbesar kapasitas perusahaan yang ada dengan penambahan modal. Hal ini dirasa lebih efektif daripada mencari investor baru karena tidak perlu izin prinsip seperti urusan tanah dan lainnya. Menurut Gubernur, saat ini uang yang beredar di Jawa Timur mencapai 500 triliun rupiah, namun ada sekitar 360 triliun rupiah uang yang ada di masyarakat belum masuk pada industri jasa keuangan. Sementara itu, Direktur PT Bursa Efek Indonesia Niki Hogan menyampaikan tujuan didirikannya Pusat Informasi Go Public adalah agar semakin banyak perusahaan yang memanfaatkan peluang memperoleh pendanaan. Selain itu, juga untuk mempermudah akses masyarakat Jawa Timur mengakses pendanaan sehingga peningkatan ekonomi di pasar modal bisa dinikmati semua pihak. Kontribusi pasar modal terhadap perekonomian nasional semakin signifikan setiap tahunnya. Berdasarkan data yang ada, total penggalangan dana pada tahun 2016 mencapai 674 triliun rupiah. Bahkan pada bulan Juli 2017 telah mencapai 481 triliun rupiah. Sedangkan jumlah total investor secara nasional hingga Juli 2017 telah menembus 1 juta investor dan 71.000 investor untuk Jawa Timur dengan nilai rata-rata transaksi harian mencapai 500 miliar rupiah dari total seluruh transaksi Indonesia, yaitu 7,5 triliun rupiah. Reportase Sonora dalam sepekan. Sahabat Sonora, Senin lalu telah berlangsung pengambilan sumpah janji dan pelantikan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, beserta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2018 dan Pemilihan Umum tahun 2019 tingkat Kabupaten Kota se-Provinsi Jawa Timur di Geraha Wicaksana Praja, Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya. Pengambilan sumpah janji dan pelantikan anggota Panitia Pengawas Pemilihan diikuti 114 orang anggota Panitia Pengawas Pemilu oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Gubernur mengatakan agar Panitia Pengawas Pemilihan Umum meningkatkan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda agar terjalin sinergitas dalam menyukseskan pemilihan umum. Menurutnya, selain proses pemilu dapat berjalan lancar dan transparan, komunikasi dan koordinasi dengan Forkopimda perlu diperbaiki, mulai dengan kepala daerah, kepolisian, kejaksaan tinggi, pengadilan, dan forum DPRD. Panwaslu situasinya berat menghadapi kondisi yang objektif seperti itu. Maka saya mengusulkan penting sekali sasarannya keadilan, tapi saya mengusulkan normatif dulu, aturan hukumnya dipegang dulu. Untuk mengambil keputusan itu harus berpegangan pada aturan hukum. Kemudian dibawalah hukum yang punya nuansa adil. Tapi adil dulu tidak ada hukumnya, nggak bisa. Karena ini struktural, Bawaslu pusat, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten. Yang kedua, saya usul bagaimanapun mitra menjadi bagian penting, koordinasi dengan Pemda, dengan Polres, kemudian dengan pengadilan, koordinasi menyamping aturan hukum harus dipegang betul. Yang boleh mengatur kemudian segera diskresi, yang boleh mengambil diskresi menurut saya Bawaslu pusat, karena ini struktural, tidak boleh Bawaslu daerah kemudian mengambil diskresi. Nanti tiap kabupaten mengambil diskresi sendiri-sendiri, pusing, Bawaslu provinsinya beda-beda. Saya kira itu sekali lagi selamat bekerja, kenali calon-calon yang ada, dan perilakunya yang tidak bagus sudah ketahuan. Oh, calon ini suka ini sudah ketahuan, karena pengawas diberitahu. Sahabat Sonora, terkait isu SARA yang biasa berkembang saat pemilu, Gubernur mengatakan bahwa semua ditangani serius oleh kepolisian dan menjadi perhatian karena efek konflik yang terjadi lebih mahal dibandingkan menyelesaikan persoalan lain. Dan untuk menangkalnya, panitia penyelenggara pemilu di Jawa Timur bekerja sama dengan kepolisian. Reportase Sonora dalam sepekan. Reportase Sonora dalam sepekan. Sahabat Sonora, Rabu kemarin, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini membuka acara Surabaya Great Expo atau SGE di Atrium Timur Malfunction Room Grand City Mall, Surabaya. Acara yang berlangsung selama 3 hari mulai 30 Agustus hingga 3 September 2017 itu akan menampilkan berbagai kegiatan dan produk mulai dari pameran industri, perdagangan, investasi, pariwisata, perbankan, dan produk unggulan pelaku UKM.
Menurut Tri Risma hari ini, pameran Surabaya Great Expo sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena acara yang biasa diselenggarakan di bulan Mei digeser pada bulan Agustus bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-72. Menurutnya, perpindahan waktu tidak menyurutkan animo warga untuk berkunjung dan membeli produk pelaku UKM karena kondisi perdagangan di Surabaya cukup ramai dengan produk yang lebih berkualitas agar semua pedagang mendapatkan keuntungan yang rata dan maksimal. Surabaya Great Expo menjadi peluang besar bagi para pelaku UKM di kota Surabaya untuk mengenalkan produk ke pasar yang lebih luas. Terlebih UKM binaan Pemkot Surabaya yang berkesempatan memamerkan produk di SG ini merupakan UKM terpilih sehingga mampu bersaing dengan produk luar kota maupun luar negeri yang diikuti oleh UKM baik dari Surabaya dan kota kabupaten BUMD, BUMN dan juga produk perbankan. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Pemkot Surabaya, Arini Pakistianingsih menambahkan, Surabaya Great Expo menjadi momentum bertemunya pelaku UKM, pengusaha, dan masyarakat. Nantinya, total akan ada 118 stand dengan rincian 68 stand di main lobby dan 50 stand di lantai 2 yang ditargetkan ada kenaikan jumlah pengunjung SGE dari tahun lalu yang mencapai 25.000 pengunjung menjadi 27.000 pengunjung. Reportase Sonora dalam sepekan. Sahabat Sonora, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini meresmikan Taman Bacaan Masyarakat atau TBM di RW 2 Kerembangan Bakti, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kerembangan, Rabu lalu. Peresmian TBM menjadi parameter bagi pemerintah kota Surabaya untuk menumbuhkan minat baca di kota pahlawan yang saat ini telah memiliki 1.300-an TBM yang tersebar di wilayah Surabaya. Menurut Wali Kota, keberadaan Taman Bacaan Masyarakat bukan sekedar untuk mendorong minat anak-anak agar gemar membaca, tetapi juga untuk mengerjakan tugas sekolah, karena ada pembimbing yang bisa memberikan penjelasan. Lebih dari itu, TBM juga bisa berperan dalam menangkal kenakalan remaja ataupun pengaruh narkoba dan pergaulan bebas. Terlebih, ada beberapa anak di kawasan tersebut yang pernah terlibat kenakalan remaja, sehingga TBM bukan hanya agar anak menjadi pandai, tetapi juga memproteksi anak agar aman. Selain meresmikan TBM, Wali Kota juga memberikan bantuan fasilitas olahraga kepada RW 2 Kemayoran seperti perlengkapan tenis meja, mulai meja, shuttlecock, dan juga bola futsal agar anak-anak muda dan warga bisa lebih sering meluangkan waktu untuk berolahraga termasuk memotivasi ibu-ibu rumah tangga setempat agar mengikuti pelatihan wirausaha yang diselenggarakan oleh Pemkot Surabaya. Reportase Sonora dalam sepekan. Reportase Sonora dalam sepekan. Sahabat Sonora, pelaksanaan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1438 Hijriah tepat pada 1 September 2017 telah berlangsung di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya yang diikuti oleh ribuan umat muslim dari dalam dan luar Surabaya atau Jawa Timur. Khutbah Idul Adha disampaikan oleh Kiai Haji Hussein Rifai, pengasuh Pondok Pesantren Jabal Nur Sidoarjo, Jawa Timur dengan tema meneladani keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Turut hadir Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Saifullah Yusuf beserta jajaran forum pimpinan daerah serta dinas dan instansi terkait. Sahabat Sonora, usai melaksanakan sholat Idul Adha dan bersilaturahmi bahkan berfoto bersama para jemaah, dilanjutkan dengan acara penyerahan hewan kurban, mulai dari Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Pangdam, Kapolda, Gajati, dan Sekda Prof Jatim. Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyampaikan bahwa ada kenaikan 4-5% perolehan hewan kurban tahun ini, meskipun juga ada sedikit penurunan karena beberapa hewan kurban diserahkan langsung pada penerima, termasuk menyampaikan apresiasi atas bantuan hewan kurban dari Presiden Jokowi sebagai bentuk simbolik perekat sosial, sekaligus mengutip isi khutbah untuk kebaikan umat. Gubernur Jawa Timur juga menanggapi tentang kasus kematian puluhan ekor kambing seperti yang terjadi di Probolinggo yang dipastikan bukan karena antraks dan telah dilokalisir, termasuk menurunkan tim dari Dinas Peternakan dan Kesehatan. Pertama, untuk sapi sama ya? Sama, 23. Kalau untuk kambing turun 10, bukan turun secara Jawa Timur, dia langsung memberikan ke tempat-tempat yang perlu diberikan korban. Tapi secara umum naik belum pasti, tapi sekitar 4-5% kenaikan korban. Saya kira bagus beliau nyampaikan seluruh Indonesia agar ini sebagai simbolik perekatan sosial selain masalah agama loh ya, agar kemudian ditiru oleh yang lain, kemudian korban disampaikan kepada yang berhak. Tadi sesuai dengan khotbahnya, tirulah bagaimana Nabi Ibrahim dan keluarganya. Tadi untuk kondisi kesehatan ternak sendiri di Jatim seperti apa? Ada laporan terkait? Pertama, kambing di Probolinggo bukan karena antraks. Nah, itu yang penting. Yang belum diketemukan kuku dan mulut juga bukan, tapi bukan antraks.
yang sangat berbahaya itu antrak. Karena 40 tahun antrak. Tim itu harus turun, udah turun. Ya, jenis sakitnya ini kelihatannya dokter sama sakitnya sama-sama sekolah. Jadi ini berkembang lah penyakitnya kuliah juga gitu. Jadi enggak sementara sakitnya apa dulu, jangan diberi kambing sakit apa. Tapi ini sudah dilokalisir. Sahabat Sonora, berdasar data perolehan hewan kurban di Masjid Agung atau Al-Akbar Surabaya, jumlah total kurban sapi mencapai 23 ekor, 1 diantaranya dari Presiden Jokowi, 8 dari Gubernur dan Forkopimda, 14 ekor dari dinas, instansi, dan jamaah, sementara dari masyarakat diperoleh 60 ekor kambing. Telah Anda ikuti reportase Sonora dalam sepekan.